Allahumma sholli ala Muhammad. Iman itu harus betul-betul diucapkan di dalam hati kita. Wa takrirun bil lisan, harus kita sering-sering mengikrarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah harus. Terus wa amalun bil arkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u astaghfi min kulli da'i wa nurun dalilun li qalbi dajali wa hayrati fa ya rabbi fatihni bi sirri qulubi wa sam'i wa qalbi wa muqalati wa amri bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa syadi wa salli wa sallim la yaumin wa lailati ala man bihi rahman yaqbalu taubatin wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yawfirun waffar A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ya, suratul Baqarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul, beriman siapa Rasul, bima unzila ilaihi mir rabbih, dengan apa yang diturunkan kepadanya, mir rabbih, dari Tuhannya, wal mu'minun, demikian juga orang-orang yang beriman. Jadi Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya yang asalnya dari Tuhan. Wal mu'minun, begitu juga orang-orang mukmin. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kullun, dan setiap para rasul, para nabi dan orang-orang yang mukmin semuanya itu amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikat, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab, wa rusulihi, beriman kepada para utusan. Ini menandakan bahwa misi dari para rasul kepada umatnya adalah tentang tauhid, tentang keimanan. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'mina biqadari khairihi wa syarrihi. Lagi, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'mina biqadari khairihi wa syarrihi. Jadi iman itu ada 6, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada utusannya Allah. Yang kelima, iman kepada yaumil akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli, dan tidak membedakan, tidak memisahkan, tidak membedakan baina ahadim mir rusuli, antara seorang pun dari para utusannya Allah. Tidak beda-beda. Lek Kanjeng Nabi Ibrahim itu imannya full, lek Kanjeng Nabi Yusuf separuh, nggak bisa. Semua sama. Tidak membedakan. Kalau Kanjeng Nabi Adam alaihissalam imannya 1/4. Kalau Kanjeng Nabi Isa full, tidak membedakan, sama semua. Visi dan misinya adalah tauhid, akidah. Makanya tauhidnya harus benar, akidahnya harus benar, biar sampean tidak nyasar, tidak tersesat. Semangat sampean menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban fardu. Gimana dalilnya? Talibul ilmi faridatul ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu, nambah ilmu itu, ngaji itu adalah fardu, kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kualitas
Iman kita ya ditentukan dari ilmu kita. Kualitas ibadah kita ditentukan dari ilmu kita. Kalau sampai nggak punya ilmunya, ambil wudhunya sudah keliru, cuma delok tok, nggak ngerti sampai mana batas-batasnya. Sholat cuma delok tok, nggak ngerti rukunnya, syaratnya. Wudhunya salah, apalagi sholatnya. Kalau wudhunya sudah nggak sah, sholatnya nggak sah. Rukun wudhu ada berapa? Rukun wudhu ada berapa? Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat membasuh kepala, yang kelima kaki, yang keenam tertib. Ada 6 ada 6. Jadi jangan salah, kalau membasuh kuping itu sunnah. Makanya sampean kalau basuh kaki itu termasuk rukunnya. Kalau nggak sempurna membasuh kakinya, jelas wudhunya tidak sah. Kalau sampean sholat, sampean ngaji, sampean pegang Al-Quran, dosa. Makanya harus semangat untuk mengaji, semangat untuk menuntut ilmu, menimba ilmu yang semangat. Karena ini untuk kebaikan sampean sendiri. Besok yang merasakan bahagia sampean sendiri. Besok yang merasakan selamat ya sampean sendiri. Selamat, bahagia itu tergantung sampean sendiri. La yughayyir gimana? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau sampai enggak merubahnya sendiri, Allah tidak akan merubahnya. Merubahnya dengan apa? Dengan ilmu. Kalau merubahnya tanpa ilmunya, nyasar, tertolak. Wa qalu, mereka para utusan, para rasul dan para orang-orang mukmin, qalu berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah, dengarkan dan laksanakan. Sami'na wa ata'na. Kalau kata Allah, hindari, jauhi, jangan dekati. Itu namanya sami'na wa ata'na. Ghufranaka, dan kita minta ampun kepada Allah. Maafkan kami ya Allah. Rabbana, duhai Rabb kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau kami akan kembali. Tempat kembali itu adalah Allah. Lek ngerti, kembali semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ditempatkan di mana? Tergantung Allah. Ditempatkan di surga, alhamdulillah. Ditempatkan di neraka, alhamdulillah. Itu semua tergantung dari rahmat Allah. Dan sudah dijelaskan kemarin ya. Bukan karena amal kita masuk ke dalam surga, tapi karena rahmat dari Allah. Illa bi rahmatin minallah. Hanya kita seringlah kita beristighfar, minta ampunan kepada Allah. Karena apa? Setiap yang Allah perintahkan kepada kita, walaupun kita sami'na wa ata'na, kadang masih ada kekeliruannya, belum sempurna. Dengan kita beristighfar, ghufranaka,
kita minta ampun kepada Engkau ya Allah, agar Allah menyempurnakan amal ibadah kita. Makanya kita tatkala selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dilanjutkan dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Pokoknya baca istighfar. Dalilnya ini, wa qalu sami'na wa ata'na. Setelah kita mendengarkan perintah dari Allah, paham atas perintah dari Allah, wa ata'na, kita kerjakan. Contohnya sholat. Setelah sholat, setelah salam, kita beristighfar karena kita tahu, karena kita sadar bahwa sholat kita belum tentu sempurna. Dengan kita beristighfar, kita secara otomatis meminta kepada Allah agar sholat kita disempurnakan. Dengan cara apa? Beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, wa ilaikal masir, jelas sudah bahwa semua akan kembali kepada Allah. Allah adalah tempat untuk kita kembali. Namun apabila kita ingkar, sumum, bukmun, umyum, fahum la yarji'un. Kalau sampean adik-adik tuli, adik-adik bisu, adik-adik apa lagi, buta terhadap kebenaran, maka sampean layar jiun, tidak dapat kembali kepada Allah. Nyasar, masuk kemana? Kalau nyasar, masuk ke dalam nerakanya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah Allah membebani siapa Allah nafsan kepada seseorang hamba illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kekuatannya. Apa contohnya? Sholat, zakat, haji, puasa. Sholat sanggup tak sama itu? Sanggup, cuma lima waktu saja. Berapa rakaat 5 waktu itu? 17 rakaat. Padahal sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah ada zamannya Kanjeng Nabi Musa, sholatnya 50 waktu. Kanjeng Nabi Musa itu sholatnya 50 waktu, sampai cuma 17 rakaat, cuma 5 waktu. Didiskon berapa itu? Dari 50 ke 5 didiskon 45 waktu. Bayangkan sampean, lihat dikasih 50 waktu, kapan sempatnya bungkus makaroni? Tak sempat. Bungkus khusus tak sempat. Apalagi Mas Arno gak sempat. Sholat sanggup, sampean sanggup. Buktinya banyak orang yang sholat malamnya, sholat tahajud, padahal itu sunnah. Banyak orang yang sholat duha, padahal itu sunnah. Banyak orang pada waktu bulan Ramadan sholat tarawih 23 rakaat sama witirnya, padahal itu sunnah. Berarti sholat itu sanggup untuk dikerjakan oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sanggup orang? Sanggup, cuma 5 waktu kok yang difardukan. Makanya diberikan. Kalau sekiranya nggak sanggup sampai mengerjakan 5 waktu, nggak akan diberikan sholat fardu 5 waktu itu. Tapi kan kebanyakan Pak, orang nggak mengerjakan sholat, berarti orang itu termasuk orang yang menutup dirinya dari perintah Allah, namanya orang kafir. Ingat-ingat, kafir itu dibagi 2 ya. Kafir ada yang tidak percaya sama Allah, ada juga kafir percaya sama Tuhan tapi selain Allah, itu kafir. Kafir itu ada 2, kafir tidak percaya sama Tuhan Allah,
dan juga kafir itu percaya sama Tuhan tapi bukan Tuhan Allah. Muslim sama juga dibagi dua. Muslim itu ada yang beriman lahir maupun batin, ada juga orang Muslim, orang Islam itu cuma iman luarnya tok, dalamnya enggak iman, namanya munafik. Ingat-ingat, Muslim itu dibagi dua, sama-sama sama-sama beriman. Yang pertama iman lahir dan batin, yang kedua cuma iman luarnya doang, dalamnya tidak, namanya apa? Munafik. Paham ya? Jadi Islam itu dibagi dua, yang pertama orang yang beriman mukmin, yang kedua orang munafik, luarnya ngomongnya iman, dalamnya tidak. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, miliknya orang siapa? Orang yang beriman, miliknya para utusan dan orang yang beriman, maka kasabat, apa yang ia kerjakan. Jadi dapat pahala apa yang kita kerjakan, wa 'alaiha, dan atasnya maktasabat, apa yang kita kerjakan pula tapi berbentuk kemaksiatan, berarti dosa. Yang pertama laha makasabat adalah pahala apa yang kita kerjakan berarti berbentuk taat kepada Allah, wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya dosa apa yang kita kerjakan berarti berbentuk maksiat kepada Allah. Jadi dua itu pilihannya. Kalau kita tidak taat berarti kita maksiat. Pilihannya dua. Kalau kita tidak taat berarti kita maksiat. Udah itu. Namun kalau taat kita akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Kalau kita bermaksiat kita hanya dibalas satu saja. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Jadi ada dua ya. Jadi kalau kita datang dengan kebaikan, dengan taat kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat pahalanya, kebaikannya. Namun apabila kita datang dengan kemaksiatan, datang dengan kejelekan, maka Allah tidak akan membalas kecuali yang semisalnya itu. Cuma satu maksiatnya satu aja, nggak dilipat gandakan. Rabbana la tu'ahidna, duh Gusti Allah, la tu'ahidna, janganlah engkau hukum kami, inna sina, atas kelupaan kami, au akhtana, atau atas dosa-dosa kami, kesalahan kami. Ini doanya yang diajarkan oleh Allah melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'ahidna in nasina au akhtana. Rabbana, du pangeran kami, la tu'ahidna, janganlah engkau hukum kami, in nasina, atas kelupaan kami, au akhtana, atau atas kesalahan kami. Padahal manusia itu al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Inilah hadiah dari Allah untuk kanjeng Nabi Muhammad dan untuk umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Suratul Baqarah, Suratul Baqarah ini bentuk hadiah dari dari Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Jadi pernah kanjeng Nabi Muhammad itu dawuh, utitung, tulis mana bang? Nggak pakai pulpen. Utitum ahzahrawaini lam yu'ta nabiyyun qabli. Utitu ahzahraini
lam yu'to nabiyyun qabli. Paham ya? Jadi Allah itu memberikan hadiah dua kepada kanjeng Nabi Muhammad, dan hadiah ini tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Apa itu? Yang pertama suratul Fatihah, umul kitab. Yang kedua khawatimi suratul Baqarah. Jadi terakhir dari surat Baqarah ini adalah bentuk hadiah kepada kanjeng Nabi Muhammad dan kepada umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu? Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami atas kelupaan kami dan atas kesalahan kami. Allah bilang apa? Naam, iya. Jadi kalau sampean doa seperti ini, sering-seringlah juga doa seperti ini, maka Allah akan memaafkan atas apa yang kita lupakan dan apa yang kita kesalahan yang kita lakukan. Allah akan maafkan. Sampai sering-sering di sini. Kalau di warga Nahdiyin, warga NU, ini pasti hafal ini. Sering ini dibaca, sering ini dilantunkan pada saat apa? Tahlilan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini sering, setiap tahlilan pasti ada ini. Tapi kebanyakan orang nggak paham. Padahal ini hadiah terbesar kepada kanjeng Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi kaum-kaum sebelumnya. Tatkala kanjeng Nabi Muhammad, tatkala umatnya kanjeng Nabi Muhammad berdoa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, langsung Allah menjawab di sepuro nggak akan dihukum kalau sampai lali, tapi jangan pura-pura lali. Ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kerumu kuping, kerumu, tapi adik-adik turu. Dihukum kalau pura-pura lupa. Pas Ramadan pura-pura lupa makan satu piring jam 9 pagi ya. Sampai kenyang nambah lagi ya, sampai satu diskuker entek ya. Lu mas, kok makan? Lali piye? Ya lali, dikira bukan Ramadan nih. Cik turu ngombe mana? Enggak ngombe lagi ya. Itu adik-adik lali, ya dosa kalau kayak gitu. Terus setiap kesalahan kita dalam ibadah pun kita juga pernah salah. Gak tahiyat, moro-moro langsung berdiri. Gak kunut, moro-moro langsung sujud. Karena memang manusia itu tempatnya, lupa dan salah itu tempatnya. Makanya kita harus sadar diri, minta kepada Allah, ya Allah jangan hukum kami ya Allah atas kelupaan kami, atas kesalahan kami. Allah langsung jawab, itu yang harus sampean pegangnya. Sebesar apapun kesalahan kita manusia, sehebat apapun kemaksiatan yang kita lakukan, kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah, maghfirahnya Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Rabbana wala tahmil alaina, ya Rabb, jangan engkau pikulkan, jangan engkau bebankan alaina atas kami isron, beban yang sangat berat, kama hamaltahu alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau bebankan beban kepada orang-orang sebelum kami. Maksudnya apa ini? Dulu zamannya para nabi, mulai dari kanjeng Nabi Ibrahim, terus ujiannya sampai kanjeng Nabi Isa, terus ujiannya ekstrim.
kita. Walaupun ujiannya nggak ekstrim, tapi kualitasnya luar biasa. Terus apa yang harus kita lakukan untuk melampaui semua ujian ini? Kita minta kekuatan kepada Allah, minta rahmatnya Allah. Kalau kita tidak mendapatkan rahmat, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak punya daya dan upaya kita untuk melakukan ibadah pun kita tidak punya daya dan upaya. Makanya tatkala azan, hayya 'alas shalah, jawabnya gimana? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak punya kekuatan. Berarti kalau sampean azan terus sampean krungu hayya 'alas shalah, sampean bergegas, berarti sampean mendapatkan rahmat dari Allah. Syukuri itu. Syukuri. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb, jangan Engkau bebankan kepada kami apa yang kami tidak sanggup melakukannya. Wa'fu anna, maafkan kami ya Rabb. Waghfir lana, sepuro kami ya Rabb. Warhamna, sayangi kami ya Rabb. Anta maulana, Engkau pelindung kami. Fansurna, maka tolonglah kami. Alal qaumil kafirin, dari kaum orang-orang yang kafir. Siapa itu? Diri kita sendiri. Gak usah kita korek-korek kafirnya orang lain, kita korek kafir kita sendirinya. Gimana kata Gus Dur? Ake kang apan Quran hadis. Gimana? Loh, kok enggak apaan? Ake kang apan Quran hadis, seneng ngafirke marang liyane, kafire dewe radika teki. Terus gitu. Intinya gitu ya. Jadi nggak boleh kita mengorek-ngorek kafirnya orang lain. Maksudnya apa? Kejelekannya orang lain. Tapi kita harus bisa introspeksi, mengoreksi kafir kita sendiri. Kapan? Setiap hari. Sebelum kita tidur, usahakan kita itu ambil wudhu terlebih dahulu, kemudian sholat witir, habis itu beristighfar, minta kekuatan kepada Allah. Apabila mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, banyak amal kebaikan yang kita lakukan, kita minta kepada Allah untuk diistiqomahkan. Terus apabila banyak amal buruknya, amal jeleknya yang kita lakukan pada hari itu, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, minta kekuatan juga kepada Allah agar kita bisa menjauhinya. Paham ya? Jadi ini tentang keimanan. Iman itu ada di mana? Di dalam hati. Al-imanu tasdiqon bil qalbi wa takrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu tasdiqun bi qalbi wa takrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Ada juga redaksi lainnya, ma'rifun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu harus betul-betul diucapkan di dalam hati kita. Wa takrirun bil lisan, harus kita sering-sering mengikrarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah harus. Terus wa amalun bil arkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman orang, yakin orang pada Allah, yakin, infakkan.
Yakin ora kepada Allah, yakin senyummu, karena itu senyum adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedaqatin. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu sedekah. Kalau kita memang betul iman kepada Allah, pasti setiap yang ma'ruf kita lakukan, setiap yang mungkar kita tinggalkan. Contohnya apa Pak? Kita menghormati tetangga, kita menghargai tetangga. Kalau kita betul-betul beriman, enggak iman, tetap musuhan, tetap sukeran, nabi tonggoy, enggak usah dilakukan, enggak usah ditiru. Ya ono adegan kayak gitu ya. Itu iman, dan iman ini oleh Rasulullah juga dibagi menjadi dua. Al-imanu nisfani. Iman itu dibagi dua, separuh dibagi dua. Yang pertama fanisfun fis sukri wa nisfun fis sabri. Jadi yang pertama, separuh yang pertama adalah iman, itu adalah syukur. Separuh yang kedua adalah sabar ya. Fanisfun bis sabri wa nisfun bis sukri ya. Yang kedua adalah syukur. Sabar, syukur, ini separuh dari iman. Jadi separuhnya adalah sabar, separuhnya adalah syukur. Al-imanu nisfani. Iman itu dibagi dua, diparuh menjadi dua. Yang pertama fanisfun fis sabri wa nisfun fis sukri. Jadi iman itu dibagi dua, separuh-separuh. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur. Makanya sampean minta kepada Allah untuk tetap sabar, istiqomah dalam melakukan kebaikan. Sampean sekarang semangat ngaji, minta terus sama Allah untuk diistiqomahkan, minta kekuatan terus ya. Karena kita itu mustahil terus istiqomah dalam kebaikan, itu mustahil, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya minta kekuatan terus sama Allah, minta petunjuk terus sama Allah ya. Karena kita setiap hari akan berperang melawan siapa? Melawan hawa nafsu kita ya. Jadi minta kekuatan kepada Allah supaya kita menjadi orang yang beriman. Iman dibagi berapa? Dibagi 4. Kok repot ini? Yang satunya dibagi 2, satunya dibagi 4 kan? Iman dibagi berapa? 2, berarti sampean nggak ngantuk ya. Kalau sampean jawabnya 4, ngantuk berarti sampean. Yang pertama, separuh adalah syukur, separuh adalah sabar. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah agar kita bisa sabar menjalani ibadah-ibadah kita dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya